Setiap malam Jumat Kliwon, dari balik rumah panggung khas Banjar ini, selalu terdengar rintihan parau yang menyayat hati. Nenekku, yang usianya kini telah melewati 100 tahun, tak henti-hentinya menangis memohon untuk dibunuh. Tubuhnya sudah lama menolak kehidupan, namun maut enggan menjemputnya. Kematian seolah jijik untuk menyentuh raga rapuh tersebut. Anehnya, berulang kali aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tidak ada satupun benda tajam yang mampu menembus kulitnya yang sudah menghitam legam seperti arang. Segala jenis besi, baja, hingga pusaka paling tajam pun hanya meninggalkan goresan imajiner, tanpa setetes darah pun yang tumpah. Warga desa sudah lama berbisik bahwa nenekku bukanlah manusia biasa. Beliau adalah pemilik ilmu hitam kuno paling terkutuk di tanah ini. Sebuah perjanjian kelam yang memberinya keabadian semu dan kecantikan di masa mudanya. Ilmu kuyang, si pemangsa darah dan nyawa bayi yang kini menjadi parasit dan memenjarakan jiwa nenek di dalam raga yang sudah hancur. Bayangan-bayangan kepala dengan organ dalam yang berdarah seringkali berkelebat di sudut mata saat malam semakin larut. Kutukan itu menolak untuk mati bersama inangnya. Ia kelaparan. Ia menuntut wadah baru yang masih muda dan memiliki ikatan darah merah yang sama. Setiap dukun dan orang pintar yang kucari untuk menolongnya selalu berakhir lari terbirit-birit. Atau parahnya, memuntahkan darah segar sebelum bahkan melangkah masuk ke pekarangan rumah. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa ini bukan sekedar penyakit atau gangguan jin biasa. Ini adalah warisan yang mengikat secara mutlak. Rantai kutukan ini tidak bisa diputuskan dengan doa, mantra, ataupun senjata suci apapun. Nenekku tidak akan pernah mati, tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang di alam baka, selama ilmu kuyang yang bersarang di kerongkongannya belum dipindahkan secara utuh ke tenggorokan ahli warisnya yang sedarah. Persyaratan perpindahan ilmu hitam itu adalah rahasia terkelam yang menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Aku baru memahaminya ketika sebuah kitab usang peninggalan leluhur tiba-tiba terbuka sendiri akibat hembusan angin malam yang ganjil. Untuk membebaskan nenek dari siksaan abadi ini, sang keturunan yang tak lain adalah aku sendiri harus dengan rela hati membuka mulut lebar-lebar dan menelan muntahan darah hitam yang berasal langsung dari perut nenek. Darah pekat yang dipercaya berisi jutaan belatung kutukan, intisari dari ilmu kuyang yang telah hidup selama ratusan tahun. Sungguh syarat yang membuat perutku bergejolak dan jiwaku menjerit ketakutan setengah mati. Puncaknya terjadi tepat malam ini. Nenek kembali meronta. Tubuh hitam legamnya terangkat dari ranjang seolah dicekik oleh tangan iblis tak kasat mata. Dari tenggorokannya yang berbunyi seperti tulang berderak patah, memancar cairan kental pekat berwarna hitam legam. Cairan itu berbau anyir darah busuk bercampur nanah yang membuat mataku sangat perih. Cairan hitam itu tertampung di sebuah mangkuk tanah liat tua yang sedari tadi kupegang dengan kaku. Di dalam genangan hitam yang bergejolak seperti air mendidih tersebut, aku seolah mendengar ribuan suara jiwa bayi yang menangis pilu memanggil-manggil namaku. Kutukan itu menantiku, merayuku untuk segera meminumnya agar penderitaan nenek berakhir selamanya. Akal sehatku memberontak keras, menyuruhku untuk melempar mangkuk laknat itu dan membakar rumah ini rata dengan tanah beserta seluruh isinya. Tapi, saat aku menoleh dan melihat tatapan buta nenek yang tiba-tiba meneteskan air mata darah, hatiku hancur berkeping-keping. Beliau adalah satu-satunya manusia yang merawatku dengan penuh kasih sayang sejak kedua orang tuaku meninggal dengan cara yang misterius di masa lalu. Rasa iba, keputusasaan, dan kengerian bercampur menjadi racun mematikan yang melumpuhkan semua logikaku. Jika aku meminumnya, aku akan berubah menjadi monster penghisap darah di malam hari yang dikutuk oleh Tuhan. Namun, jika aku menolaknya, erangan kesakitan nenek ini akan terus menghantuiku seumur hidup, bergema dalam kepalaku hingga aku benar-benar menjadi gila. Pada akhirnya, jeritan malam ini sukses menembus sisa-sisa batas kewarasanku. Tangan gemetarku perlahan mengangkat mangkuk tanah liat itu mendekati bibirku yang kering dan gemetar. Aroma kebusukan dari ribuan kematian menusuk rongga hidungku saat cairan kental hitam itu mulai menyentuh lidahku. Seketika,
Dingin es merambat dengan cepat ke seluruh nadiku, diikuti oleh rasa sakit luar biasa di bagian leher, seolah kepalaku akan terlepas secara paksa dari tubuhku. Dalam pandanganku yang perlahan mulai menggelap sepenuhnya, aku melihat mata putih nenek akhirnya menutup dengan perlahan, dihiasi sebuah senyuman kelegaan yang amat sangat mengerikan. Malam itu, nenek akhirnya bisa mati dengan tenang, namun warisan kutukan sang kuyang kini telah bangkit kembali untuk mencari mangsa di dalam diriku.